Yang pertama kali dilakukan untuk menyiapkan aplikasinya agar bisa diisi secara rutin adalah mengisikan data usaha yang merupakan bagian awal dari setup aplikasinya. Yang pertama harus diisikan adalah tahun pembukuan. Jadi ini tahunnya bebas ya, tapi perlu diperhatikan bahwa satu aplikasi ini adalah untuk 1 tahun. Jadi untuk tahun berikutnya atau misalnya rekap tahun sebelumnya ini tinggal diisikan tahun sesuai yang akan dibukukan. Kemudian diisikan nama usaha. Ini akan dijadikan sebagai referensi dari laporan, alamat, kota, provinsi, dan lain-lain. Ini akan dijadikan referensi di faktur penjualan. Di sini bisa dilihat, ini adalah referensi untuk nama dan alamat. Kalau di laporan kita bisa lihat ada laporan sewa total, laba rugi. Nah, ini sebagai judul dari laporan. Setelah data usaha diisikan, ini ada bagian penyusutan yang bisa diisikan masa manfaat dan nilainya setelah di akhir masa manfaat, misalnya setelah 4 tahun, ini nilainya turun menjadi berapa persen. Ya, ini bebas angkanya. Tapi akan menyesuaikan dengan golongan inventarisnya. Setelah itu bisa diisikan daftar pelanggan. Daftar pelanggan di sini bebas ya, bisa diisikan, bisa tidak, tapi maksudnya bisa tidak diisikan, bisa langsung diisikan di bagian transaksi di sini. Kalau memang tidak ada transaksi yang sifatnya piutang, ini bisa langsung diisikan di sini. Kemudian di sebelah kanannya ini bebas, mau diganti judulnya juga tidak ada masalah, mau ditambahkan lagi kolom baru di sebelah kanan juga tidak ada masalah. Kemudian kalau misalnya pelanggannya sudah habis, di sini disediakan sekian, ini bisa dilakukan insert. Cuma insertnya adalah mulai dari ini kan dari 250. Kalau mau misalnya mau insert, itu diisikan dari baris 249. Ini insert seperti ini. Kenapa? Karena untuk memastikan nama pelanggannya ini ada di dalam drop down list di sini. Jadi kalau misalnya di bagian booking di sini, ya perhatikan. Nah, agar bisa masuk ke dalam list ini, saya ambil contoh. Misalnya ini, pelanggan 246. Ya, ini saya coba sampai pelanggan 251 karena ini sudah ditambahkan. Perhatikan, kalau misalnya kita ke booking pembayaran, kita lihat di sini ke bawah ada pelanggan 251. Tapi kalau misalnya kita mengisinya di bawahnya di sini, misalnya di pelanggan 252, karena ini diisikannya di bawah dari tabel ini, maka akan terlihat di bagian booking pembayaran ini tidak ada, ya, hanya sampai 251. Jadi dipastikan bahwa kalau mau insert itu di dalam tabelnya, ya, agar data pelanggannya ini bisa masuk di pilihan. Kemudian daftar supplier ini juga sama diisikan. Kemudian di sini adalah 100 nama supplier. Ya, ini buat referensi dari utang supplier dan piutang pelanggan. Kemudian ada daftar nomor dokumen. Daftar nomor dokumen ini diisikan, formatnya bebas, karena akan dijadikan sebagai referensi di pilihan pembayaran. Seperti di sini. Di sini ada ini nomor invoice, akan dijadikan referensi di nomor ini. Dan jangan lupa juga ditulis nomor invoice-nya, nomor urut invoice, karena nomor urut ini sama dengan nomor urut di sini. Jadi kalau tidak dituliskan, maka dia tidak akan muncul di sini. Nah. Kemudian daftar akun keuangan. Nah, di daftar akun ini pada prinsipnya sudah fix ya. Jadi tempatnya ini sudah fix. Jadi tidak bisa ditambah. Kemudian juga yang sudah ada tidak bisa dirubah peruntukannya. Jadi sebagai contoh, di sini sudah ada nama banknya. Ini bisa dirubah namanya, BCA menjadi BRI, atau BRI di sini menjadi Bank Niaga, atau di sini Syariah menjadi BPD, bebas.
Tapi tidak bisa juga CP tidak bisa dirubah. Kemudian wah saya kasnya kurang. Kemudian di sini menjadi nama bank yang lain, ini tidak bisa karena peruntukannya berbeda. Ya, jadi tidak bisa dirubah. Demikian juga di sini. Ini ada hutang bank ya tidak bisa kemudian ditambah menjadi ada hutang berikutnya. Ya. Jadi ini sifatnya sudah fix, hanya bisa dirubah namanya. Ini hutang bank 1 bisa dirubah menjadi misalnya hutang bank BCA atau hutang bank Niaga atau KTA bank apa gitu. Kalau misalnya ada lebih dari satu bank, ini ya cukup mudah ya karena tinggal digabungkan saja hutang-hutangnya. Yang agak fleksibel adalah di bagian pendapatan, ini bebas, namanya mau apa saja bebas pendapatan. Kemudian pengeluaran juga nama bebannya silahkan diganti, ini bebas tapi diisikan yang di backgroundnya berwarna putih. Jadi ini nggak ada masalah dirubah namanya ya. Urutan atau nama tidak ada masalah di bagian pengeluaran dan pendapatan. Oke, kemudian berikutnya daftar aset. Nah, ini diisikan saja data aset yang dibeli sebelum tahun fiskal. Maksudnya tahun fiskal sebelum tahun pembukuan. Jadi kalau ini dicatatnya ada 2019, berarti yang dibeli sebelum tahun 2019, jadi 2018, 2017. Dan jangan lupa diisikannya adalah format tanggal ya. Maksudnya format tanggal, misalnya ditulis 4 Mei 19. Sorry. Ini 14 Mei 19. Nah, perhatikan ini tuh bukan format tanggal. Karena walaupun tulisannya sama, sebagai contoh di bawahnya saya akan tulis lagi 4 Mei 19. Nah, perhatikan, walaupun ini sama ya, formatnya Mei dan Mei, tapi yang atas ini bukan format tanggal, ini format teks. Jadi tanda-tandanya dia adalah rata kiri ya. Kalau format tanggal tergantung pengaturannya dan di sini rata kanan. Kemudian ya kenapa format tanggalnya kalau dilihat ini seperti ini ya. Kalau yang atas itu teks seperti ini bacanya. Kenapa? Karena biasanya setup Windows itu rata-rata dalam bahasa Inggris. Sehingga harus dituliskan dalam bahasa Inggris baru kemudian nanti diterjemahkan oleh Excel sendiri menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu format tanggal dan ini berlaku untuk pengisian tanggal di seluruh modul yang ada. Oke. Kemudian ini ada modul pembayaran di muka. Ini kalau misalnya ada sewa tempat yang belum didistribusikan, anggap misalnya kan sewa tempat lamanya 2 tahun, misalnya disewa mungkin sudah 1,5 tahun yang lalu, ada sisa sewa tempat, bisa pilih sini pembayaran di muka. Ini saldo sewa tempatnya misalnya sisa 600, anggap aja sisa 2 juta lagi. Sorry, 2 juta. Nah, di sini kategori laba rugi. Nah, bisa dipilih bebannya beban sewa. Nah, ini misalnya sisanya mungkin tinggal 4 bulan lagi per 500.000, tinggal itu 500.000. Saya copy. Di sini saya paste. Ya, paste-nya values. Oke, ya. Kemudian di bawahnya, kalau yang di atas adalah untuk yang sebelum tahun pembukuan atau sebelum tahun 2019, yang di bawahnya apabila ada transaksi masuk, ini akan otomatis muncul datanya. Ini tinggal dipilih kategori laba ruginya dan perincian per bulannya. Oke, untuk setup saya kira cukup jelas ya.